pengoperasian ketel uap pertemuan kedua. Sirkulasi uap dan air ketel. Nah, sirkulasi uap air ketel. Nah, ya. Seperti kita ketahui, yang namanya ketel uap itu dipergunakan hasil daripada pembakaran air dibakar akhirnya menjadi uap, ya, dibakar terus menerus jadi uap. Nah, uap ini jadi untuk menggerakkan uap atau tenaga kinetik, ya, tenaga kinetik uap atau tenaga kinetik ini dipergunakan untuk memutar turbin. Ya, jadi daya kinetiknya itu, tenaga kinetiknya diputar untuk memutar turbin. Ya, diputar untuk memutar turbin. Ya. Nah, dari turbin uap ini, ya, disalurkan kembali ke kondensor. Dari kondensor uap dirubah dari uap ke kondensor, merubah uap menjadi air dengan cara kondensasi. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut tentang part-part gitu ya. Terus dari situ dipompa. Air itu dipompa dengan kondensat pump ke tangki dehydrator. Nah, tangki dari tangki dehydrator ini air ditampung, ya, biasanya kotoran-kotoran diambil atau mungkin airnya malah ditambah, ya. Terus dipompa lagi, pompa pengisian air ini, ya. Pompa pengisian masuk ke dalam boiler kembali. Ini namanya sirkulasi uap dan air, ya. Uap digunakan untuk turbin, ya. Turbin memutar turbin, jadi dari tenaga kinetik dirubah menjadi tenaga mekanik di turbin ini, ya. Jadi namanya turbin merubah ketel uap menjadi merubah uap atau tenaga kinetik berubah menjadi tenaga mekanik, tenaga putar. Nah, uap itu kembali dimasukkan ke kondensor untuk dirubah menjadi air. Nah, air dipompa kondensat dikumpul dimasukin ke tangki dehydrator, dikumpul dari tangki dehydrator, ya, pompa pengisian, jadi pompa lagi untuk pompa pengisian air boiler. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, namanya siklus uap dan air ketel itu disebutnya pesawat uap ini disebutnya external combustion engine. Disebut kenapa external combustion engine? Karena hasil daripada uap ada di boiler, sedangkan turbinnya di luar, ya. Itu kalau kita lihat ini, ya. Nah, kita kembali ke boiler ini tadi, ya. Boiler biasanya untuk mesin turbin, ya, untuk penggerak turbin dipakailah ketel-ketel pipa air, ya, karena ketel pipa air bisa uap yang keluar dari ketel uap, nah, untuk turbin itu harusnya uap kering, makanya ada ketel pipa air yang ada desuperheaternya, ya. Jadi uap itu begitu keluar dari namanya tangki, keluar dari boiler dipanaskan lagi dengan desuperheater, jadi uapnya kering, entalpinya kering, ya, kayak uap kering namanya, ya. Jadi untuk memutar turbin, ya, karena putaran turbin sangat tinggi. Kalau uapnya basah untuk memutar turbin bisa, tapi tidak bisa dengan putaran tinggi. Sudah kita tahu putaran tinggi untuk turbin untuk ini sekitar 20.000, ya, 10.000 sampai 20.000 putaran, ya, untuk turbin tekanan tinggi, ya. Oke. Kembali ke boiler ini saya kira ini. Nah, kondensor itu biasanya kayak didinginkan oleh air laut, jadi steam didinginkan air laut di ruangan hampa di dalam kondensor ini. Jadi kalau Bapak jaga di kamar mesin, yang diperhatikan adalah kondensor, vakum kondensor. Di situ ada mungkin pompa vakum, mungkin pakai ejektor atau mungkin pakai pompa dan lain sebagainya, ya, yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan pompa pendingin kondensor, harus pompa pendingin kondensor, ya. Salah, ya. Oke, itu tentang kondensor, ya. Kondensor itu merubah
Jadi maksudnya kena vakum, kalau steam dimasukkan ke ruangan vakum, jadi proses kondensasinya akan cepat. Ya, maksudnya mempercepat proses kondensasi ya. Nah, jadi mempercepat dari uap menjadi air. Nah, dari airnya itu dipompa masuk pompa kondensat masuk ke tangki penampung sama tangki dehydrator ya. Dari tangki dehydrator nah, mungkin ada kotoran minyak apa semua bisa dibuang ya. Terus masuk ke pompa pengisian untuk ini adalah siklus ya. Jadi secara teoritis ya, air itu tidak berkurang. Namanya air tawar tidak pernah berkurang ya. Oke. Sistem propulsion turbin uap kalau kita lihat di chapter ini ya, ada bagian-bagiannya. Dari boiler, ya, ada boiler dibakar menghasilkan uap dimasukkan ke desuperheater ini yang warnanya merah ya. Terus dimasukkan ke steam high press atau dan low press turbin ya untuk memutar turbin ada gearbox sampai ke shaft ya. Karena putarannya tinggi, masuk ke main kondensor ya, dari turbin masuk ke main kondensor, dari kondensor dipompa kondensator masuk ke dehydrator, tangki dehydrator ya, terus dipompa feed pump masuk ke dalam sebelumnya ke economizer dulu ya, baru dari economizer masuk untuk ke dalam boiler masuk ke ya, untuk boiler ya. Di ruang boiler ya maksudnya kenapa? Jadi secara teoritis air itu tidak akan pernah berkurang. Dibuat steam, dijadiin steam sudah diambil tenaga kinetiknya ya, tenaga kinetik tidak pernah berkurang ya. Jadi berubah dari steam. Jadi air dimasak jadi steam itu namanya tenaga kinetik dirubah menjadi tenaga uap ya, untuk memutar turbin ya. Nah, turbin dimasukkan kembali ke main kondensor untuk jadi air ya. Air dirubah dipompa masuk ke dehydrator ya. Dipompa lagi sama feed pump untuk masuk ke dalam boiler ya. Ini tadi sistem propulsion turbin uap ya. Sirkulasi uap dan air ketel. Air pengisi ketel pompa masuk ke dalam dehydrator untuk mengeluarkan gas oksigen yang terikut kemudian dipompa masuk ke dalam ketel seluruh uap. Yang dihasilkan oleh pipa penguap di atas terkumpul di atas dalam drum atas. Uap dipisahkan dari kandungan airnya dengan pemisah steam separator dan uapnya dinamakan uap jenuh saturated steam. Ya, dengan airnya dengan pemisah steam separator. Nah, uapnya dinamakan uap jenuh. Sedangkan uap jenuh dari drum atas dipanaskan oleh panas lanjut superheater. Ya. Uap panas lanjut superheater steam yang dihasilkan oleh ketel uap untuk menggerakkan turbin uap. Air kondensat dari kondensor dipompakan dengan pompa kondensat menuju ke dehydrator. Dari dehydrator air pengisian boiler dipompa lagi pompa air boiler ke feed pump menuju ke boiler. Ini tadi siklus tadi ya. Oke. Alat-alat kelengkapan apendas ketel boiler atau fitting apendas. Ya. Kalau kita lihat sini ada 3 bagian, ada ruang uap di dalam boiler ini ada baik ketel pipa api dan ketel pipa air sama apendasnya. Ya, apendas itu untuk ini ada kalau kita lihat dari gambar ada ruang yang kuning ini ruang uap. Yang hijau ini ruang air, nah ini ada dapur ya. Di ruang uap ada katup keamanan, ada lubang lalu orang, ada katup utama, ada pengukur tekanan manometer, ada gelas juga, ya. Ada low level, high level, ya. Ada kontrol, ada gelas juga, ada sekumpan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini di ruang uap. Di ruang air ada mungkin katup pengisian air ketel, ya. Ada katup pembuangan air lumpur atau blow down, ya. Mungkin ada namanya sekumpan, ya. Ada gelas juga, ya. Dan sebagainya. Ya. Ada lubang inspeksi,
Itu alat-alat kelengkapan apendas kettle boiler ya. Alat-alat itu ya. Apendas. Telah kita ketahui bahwa boiler harus dilengkapi dengan apendas ya, dan beberapa peralatan agar boiler dapat berjalan lancar dan untuk menjamin keamanan boiler menurut hukum UAP maka yang termasuk dan apendasnya adalah satu. Yang berhubungan dengan UAP tadi katup keamanan. Katup ini mempunyai fungsi untuk mencegah agar tekanan di dalam boiler tidak melebihi dari tekanan kerja yang ditentukan menurut peraturan. Katup utama dan bantu adalah katup yang dipakai untuk mengatur pemberian uap, untuk pemanasan muatan, sedangkan katup bantu dipergunakan untuk mengatur aliran ke pesawat bantu. Katup harus dipasang sedekat mungkin dengan boiler dan katup harus dapat dibuka dan ditutup dengan baik dan lancar. Manometer. Alat ini untuk menunjukkan dan mengetahui tekanan uap. Sambungan yang berada dalam sebuah kettle dengan jelas dan tepat. Dengan adanya manometer ini pengukuran boiler akan lebih aman. B. Yang berhubungan dengan ruang air, katup pengisian boiler. Fungsi katup ini adalah untuk mengatur jumlah air pengisian yang masuk di dalam boiler dan mencegah air boiler tidak kembali ke saluran pengisian. Keran spui atau blow down adalah untuk mengeluarkan sebagian dari seluruhnya air boiler untuk membuang kotoran yang mengendap di bagian bawah boiler. Ya. Gelas penduga sebagai pengontrol air yang ada di dalam boiler. Alat pembakar burner, kita lihat gambar sini. Alat pembakar burner ini ya, untuk membakar boiler ya tadi. Jadi boiler itu ada ruang uap, ruang air, bagian-bagian ada ruang pembakar ya, ruang pembakaran, dapur. Nah, di sini ada burner ini biasanya ini ada burner dilengkapi dengan boiler ya, apa namanya angin kipas untuk blower maksudnya. Ya, ini ada pengaturan angin, ada pompa bahan bakar ya. Oke. Alat pembakar burner digunakan pada hampir semua kapal memiliki tekanan atmosfer burner dan satu atau dua nozzle untuk pengoperasian dengan minyak berat. Jadi memakai MFO dan MDO ya atau minyak diesel. Biasanya MDO dipakai kalau untuk start pertama boiler. Maksudnya supaya pembakaran lebih cepat. Nah, baru baru pindah di MFO. Kalau sudah biasanya untuk pertama kali kita bakar boiler. Nah, kalau sudah ada steam baru ya, dipanaskan MFO-nya, ya, baru MFO yang jalan. Ya.